Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Bermasalah dengan Manchester United, Jadon Sancho seketika dikepung tawaran-tawaran gila dari Arab Saudi. Menurut pandit sepak bola Italia Rudy Galetti, sejumlah klub Arab Saudi siap melepaskan tawaran gila kepada Manchester United untuk mendapatkan tanda tangan Jadon Sancho. Dia menyatakan di Twitter bahwa bursa transfer di Arab Saudi masih berjalan sampai saat ini, dan proposal tawaran dari klub Pro League tersebut dalam waktu dekat akan datang untuk merealisasikan transfer tepat waktu. Manajemen The Red Devils harus membuat keputusan cepat mengenai Sancho yang kini jadi tidak tentu arah. Kendati demikian, Manchester United juga di hati kecilnya masih menaruh kepercayaan pada Sancho bahwa dia cepat atau lambat bisa menemukan performa top dia sebagaimana hari-hari emas ketika di Borussia Dortmund. Manchester United tengah diguncang isu perpecahan internal usai Erik ten Hag mengkritik terbuka Jadon Sancho. Mantan striker MU Louis Saha menyayangkannya. Mantan penyerang MU Louis Saha menilai keributan ini sebenarnya tidak diperlukan. Ia turut menyoroti keputusan Erik ten Hag untuk mengkritik pemainnya sendiri secara terbuka yang justru semakin menekan si pemain. Situasi Sancho dan Ten Hag itu tidak bagus, bukan sesuatu yang ingin Anda lihat. Kita sudah melihat para manajer secara enggak perlu bersikap belak-belakan dan ini adalah salah satunya, ujarnya. Enggak perlu menemukan seorang pemain lalu mengeksposnya. Dia sekarang saja sudah enggak dalam situasi bagus, jadi Ten Hag agak membenamkannya lagi. Itu keputusan pribadi. Terkadang manajer harus belak-belakan terkait seorang pemain, tapi dalam kasus ini sebenarnya itu enggak diperlukan, imbuhnya. Penyerang Manchester United Rasmus Højlund sangat antusias dengan hasil undian fase grup Liga Champions 2023-2024. Ia tidak sabar menghadapi dua adiknya di kompetisi ini. Rasmus Højlund mengaku senang bisa berhadapan dengan Copenhagen. Ia malah senang bisa menghadapi kedua adiknya di Liga Champions. Saya benar-benar menantikan untuk berhadapan dengan mereka di Liga Champions. Sangat menyenangkan ketika Anda bisa menghadapi mantan klub Anda. Mereka adalah rumah saya, namun saya rasa laga ini akan semakin seru karena Anda tidak pernah punya banyak kesempatan menghadapi adik Anda di karir Anda, sambung Højlund. Rasmus Højlund menyebut bahwa ia dan kedua adiknya sangat antusias jelang laga ini. Mereka siap memberikan segalanya untuk memenangkan laga ini. Mason Greenwood boleh saja sedang menjalani masa percobaan bersama Getafe di Spanyol. Namun jelas bahwa Manchester United masih mengharapkan Mason Greenwood kembali ke level terbaiknya. Manchester United ternyata tidak memutus kontrak Mason Greenwood. Sebagai gantinya mereka memilih untuk meminjamkan pemain 21 tahun itu ke Getafe. Masih ada kesempatan untuk Mason Greenwood. Tidak hanya itu, kabarnya MU juga memanjakan Greenwood dengan fasilitas mewah di Getafe. The Sun melaporkan bahwa Greenwood akan mendapatkan fasilitas dan dukungan terbaik selama bermain di Getafe. Disebutkan bahwa MU menyiapkan biaya khusus sekitar 150 juta rupiah per bulan untuk membayar villa mewah yang bakal jadi tempat tinggal Greenwood. Villa ini dekat dengan training ground Getafe. Lokasi villa ini disebut sebagai salah satu area paling eksklusif di Spanyol, yaitu permukiman eksklusif La Finca. Greenwood bakal mendapatkan keamanan dan privasi. Daftar 30 besar kandidat Ballon d'Or 2023 telah dirilis pada hari Kamis, 7 September 2023 waktu Indonesia Barat. Tidak ada nama Marcus Rashford, meski penyerang Manchester United memiliki musim terbaik sepanjang karirnya.
Dari 30 nama yang dirilis, satu-satunya pemain MU yang berada di dalam daftar adalah Andre Onana. Namun sang kiper merupakan pemain yang baru datang. Performa Onana dinilai dan diukur dari penampilannya di musim 2022-2023 lalu, yang artinya saat ia masih membela Inter Milan. Di musim yang sama, Rashford sebenarnya tampil on fire. Berkat performanya itu, Man United bisa mencapai prestasi yang lebih baik. Penampilan apik Rashford itu tampak pada jumlah gol yang dicetaknya. Ia sanggup melesakkan total 30 gol di semua kompetisi musim lalu. Jumlah tersebut jadi jumlah terbanyak yang bisa dicatatkannya dalam satu musim sepanjang karir profesionalnya. Performa itulah yang akhirnya membantu MU untuk mencapai prestasi yang bagus di Liga Inggris, Carabao Cup, dan Piala FA. Mantan gelandang Manchester United Paul Scholes menilai Erik ten Hag sudah melakukan keputusan tepat dengan tidak memilih Marcus Rashford sebagai kapten setan merah pada musim panas ini. Paul Scholes menganggap tidak memilih Marcus Rashford sebagai kapten adalah keputusan yang tepat karena pemain sayap Inggris itu tidak memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin. Paul Scholes menilai di skuad Manchester United ada banyak pemain yang bisa mengemban tugas sebagai pemimpin tim. Dia pun juga melihat Bruno Fernandes merupakan pilihan yang tepat untuk menjadi kapten Manchester United. Manchester United dikabarkan punya rencana baru untuk Joao Palhinha. Setan Merah dilaporkan menunda perekrutan gelandang Fulham tersebut. Menurut laporan Football Insider, MU menunda proses transfer Palhinha karena mereka tidak punya uang. Setan Merah perlu mengumpulkan uang terlebih dahulu karena jika tidak mereka akan terkena sanksi FFP. Itulah mengapa mereka menggeser timeline perekrutan sang gelandang dari Januari ke musim panas tahun 2024 nanti. Menurut laporan tersebut, Ten Hag akan menjadikan Palhinha sebagai prioritas transfer MU di tahun 2024 nanti. Sang gelandang diproyeksikan jadi penerus Casemiro. Pasalnya, Casemiro kini performanya mulai tergerus usia. Itulah mengapa Palhinha yang kemampuannya sudah terbukti di Premier League dinilai bakal jadi opsi yang menarik bagi Setan Merah. Mahar sekitar 65 juta pound sterling dikabarkan dibutuhkan untuk memboyong sang pemain dari Craven Cottage. Mantan striker Manchester United Louis Saha mengkritik perlakuan Erik ten Hag kepada Jadon Sancho. Perseteruan antara Jadon Sancho dan Erik ten Hag kemudian direspon oleh Louis Saha. Ia melontarkan kritikan kepada pelatih asal Belanda tersebut. Ia mengklaim Erik ten Hag membuat keputusan yang salah. Menurutnya, Erik ten Hag tidak perlu mengucapkan apapun soal kondisi Sancho ke publik. Lebih lanjut, Louis Saha mengaku bisa memaklumi aksi pembelaan Jadon Sancho. Ia yakin Sancho pasti sudah melakukan yang terbaik di balik layar bagi Manchester United. Sebuah janji diberikan Sofyan Amrabat kepada para pendukung Manchester United. Ia berjanji akan memberikan segenap kemampuannya saat turun membela Setan Merah. Amrabat sendiri mengaku senang bisa bergabung dengan MU. Ia siap memberikan segenap kemampuannya untuk Setan Merah. Amrabat sendiri menekankan bahwa ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatannya bermain untuk Manchester United. Amrabat menyebut bahwa ia tidak mau memberikan janji yang neko-neko kepada para penggemar Manchester United. Ia siap memberikan segenap kemampuannya untuk membantu Setan Merah meraih banyak prestasi. Amrabat sendiri saat ini menanti debutnya bersama Manchester United. Ia kemungkinan akan dilibatkan Setan Merah saat mereka berhadapan dengan Brighton setelah jeda internasional nanti. Mantan striker Manchester United Dimitar Berbatov membela fans Arsenal yang keluar dari Stadion Emirates lebih dahulu sebelum pertandingan berakhir. Arsenal memang menang, akan tetapi fans mereka sempat mendapatkan ejekan karena ada yang pergi lebih dahulu dari Emirates saat laga belum berakhir. Uniknya, aksi mereka itu malah mendapatkan pembelaan dari Dimitar Berbatov, yang selain pernah membela Manchester United juga pernah membela Tottenham. Ia mengaku bisa memahami alasan mereka memutuskan keluar lebih dahulu.
Saya paham kenapa para penggemar pergi lebih awal. Ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh pendukung Arsenal dan Man United, dan saya sendiri pernah melakukannya ketika saya pergi menonton pertandingan. Anda ingin membatasi kemacetan, namun terkadang Anda bisa gagal mencetak gol setelah 90 menit. Sambung berbatok.